Epic, mana suaranya? Lihat Mia di pick, Epic berteriak. Oke. Karena gue bawa si Epic bro. Dan bahkan Mia-nya muncul di sini di babak playoff ya. Tapi ya, oke lah. Mungkin kalau kita tahu Mia sendiri dia punya skill escape ya. Dimana nggak perlu nunggu dari Purify sendiri. Gak usah. Dia punya... Purify gratis. Iya, dia punya ultimate-nya yang memang bisa menghilangkan semuanya gitu loh. Betul. Oke. Rela ninggalin ayang demi nonton RRQ. Rela ninggalin anak istri demi RRQ. Eh. Lu tidur di luar. Serius tuh. Tega banget lu. Lu kayak Mawa. Hah? Hah? Rela ninggalin anak sama istri demi ngekes. Kerja kan Pak, cari Kerja, nafkah, Pak. cari nafkah. Ya gua kan sama kasusnya. Oke, ingat semua keriset dan bahkan kita bisa bilang ini menjadi pertarungan yang udah mulai memperkecil nyawa mereka berdua. Akankah RRQ akan mengamankan game kali ini ataukah Onyx Esports membalikan kanan? So, NBA Playoff mana tepuk tangannya? Mia nongol lagi loh di playoff. Terakhir cewek menggunakan Mia Savage ya. Ya betul. Iya kan? Ini Mia kalau dipakai di sini jago, Mia dipakai di ranked kenapa ya? Pilotnya Pak memang jauh sekali. Akai aja di bench terus, Akai di ranked juga ya jadi begitu. Akai kalau di ranked muternya kenapa nggak berasa gitu. Gak muter. Emang agak selek aja tuh baut dari gangsingnya. Oke kalau begitu sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya. Finn dan juga Kiboy sudah bertemu di area bottom lane. Mereka hanya saling bertekur sapa. Belum bisa saling melakukan apa-apa karena udah saling harus melindungi lagi ke arah jungler yang mereka harus amankan. Oke, dan untuk fun fact buat Crab sendiri, Mia dari cewek ini dapetin Savage di MPL di season ke-9. Yes, benar banget. Dan ini dia, jangan dilupakan ya. Balik lagi, history memang sebuah sejarah, tapi bisa terjadi kembali. Finn di arah bottom lane, menuju ke arah cewek yang belum memiliki satu buah energi untuk menghilang dari dunia nyata. Tapi ternyata dia dapetin gold buff, gimana caranya? Oh iya. Oke sekarang Kiboy sudah bergerak lagi ke bagian tengah. Siap untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain Dark Yosi. Tapi R7 di atas bertemu dengan Fredin dan juga Karina. Free roam yang memang dia milikin masih bisa melakukan sebuah hal. Dia mau pergi kemanapun masih bebas nih Om. Masih begitu bebas, belum ada penjagaan sana sini. Anteng baik deh. Ya. Dan sudah ada sebenarnya dari mid late gamenya ya. Onyx mereka masih bakal bisa nahan juga. Mereka punya Kiboy. Bisa berlaku sebagai initiator, bisa ngasih efek flicker juga untuk teman-teman yang lain. Dan itu mungkin yang dicari juga, sustain. Sedangkan Kairi dengan Demon Slayer yang dibawakan defense item akan beradu dengan Albert. Nah ini dia, penutup Albert. Suns akan Dijauhin, membuka pertarungan Bulls, akan dijauhi dan Albert akan coba ditumbangin. Itu dia, first spot didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bahkan R7 mencoba untuk besar Kiboy, nampaknya masih terlalu jauh damage-nya dan sorry. Iya, wet. Oke, ini berbalik kayak tadi ya. Tadi Onyx 4, RRQ 2. Sekarang Onyx 2, 2, RRQ RRQ 4. 4. Oke. Silakan Pak Bulung. Saling tukar-tukaran aja ya. Let's see apa yang akan terjadi. Sementara itu Pakito dan juga Boots yang menggunakan lagi. Fredrin hampir saja. Untung ada flicker yang masih sempat dikeluarkan oleh Pakito. Masalahnya sama-sama flicker. Dan ketika diprediksi R7, itu bisa loh dia Wah, kebanting ini, bulan Pak. langsung. Bisa kita lihat juga di arah bottom lane. Aku sih tadi menanyakan ke Mawa dan Pak Bulung. Hero yang butuh purify, betul? Ya, Tapi bukan purify dari skill. Ini purify dari skill lagi kan. Purify spell. Dan bisa bawa inspire kan pada akhirnya juga. Jadi bisa bawa Inspire kalau untuk Melisa tadi seperti apa yang dibilang Oji kalau untuk ngambil resiko. Inspire-nya ke bawah. Iya gak apa-apa, orangnya juga ke bawah. Orangnya juga masalahnya ke bawah sama Fataling ntar tuh. Oke, dan menariknya adalah killing spree yang dipakai oleh cewek. Jadi bukan mungkin seperti Weapon Master atau Electro Flash, Weakness Finder. Ini belum lagi di bagian tengah, ini belum ada. Nih cukup ini ya. Pasif. Cukup pasif ya, mereka hanya saling melihat-lihat aja. Cuman Sans, terkenakah efek tadi dari Federasi namun tuh sekarang ada Boots yang mulai maju ke bagian depan. Ada flicker yang dikeluarkan, sebenarnya tuh Cycling langsung nabrak ke bagian depan. Cyclone langsung dikeluarkan pula, semuanya sudah saling mengeluarkan lagi ke arah skill yang mereka milikin. Tapi hanya saling bertukar saja tanpa hasil yang didapatkan. Bahkan kalau bisa kita lihat Onyx Esports ini mengungguli bagus banget dengan 1000 gold.
Tapi lihat, gimana caranya Onyx Esports ini tidak mempertemukan Kairi dan Albert di early. Itu adalah keputusan yang lebih tepat lagi menurut aku, Pong. Iya. Itu adalah hal yang sangat dia butuhkan. Karena harus memang dihindari ya. Dari second sweep, damage-nya bakal bisa masuk ke arah dari Karina. Dan ya, satu Burger dan Helm udah selesai. Untuk Kairi, Sans dengan Magic Shoes-nya. Jadi bakal ada cooldown time reduction 10% dan Clay. Dengan satu buah Clock of Destiny, belum ada lagi Franchon yang harus dicari oleh Clay sesegera mungkin. Oke, dipasang. Matilda, ada pin ke arah belakang. Flicker Fataling akan Kari keluarkan. Tidak ada Black Shoot. Di bawah tempat Saling. Dapetin cewek. Lethal counter, tapi ternyata di sisi sebaliknya. Turtle diamankan Albert, tapi lihat Kairi. Double kill didapatkan. Dan bakal lagi sepak kill. Kairi mengamuk. Tidak menuju ke arah Turtle. Mungkin agak sia-sia mengadu retribution dengan lethal counter. Tapi dia memilih yang lebih mahal. Jungler dan roamer dari RRQ Yoshi diamankan oleh Kairi. Itu dapat 2 loh tadi, benar-benar dapat 2. Ini keuntungan sama besarnya ya. Dengan keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Diskon 90% sambil nobar MPL kalian bisa tuh. Langsung aja makanya. Itu coba lihat ada gunakan promo grb.to/MPL ataupun QR code-nya gas langsung. Cuman untuk sekarang, apabila Mia mendapatkan space yang cukup belum lagi di bagian belakang. Dan dia pun masih memiliki jari ultimate yang dia punya. Hanya saja Finn gagal untuk bisa men-trigger. Karena Mia-nya masih slow by, dijemput. Dijemput dan selamatlah sudah. Keyboy menjemput seorang cewek kill. Ada abang, langsung hadir. Di kill, abang langsung hadir. Tapi nampaknya kali ini tentunya roh dalam kegelapan 40 udah mulai hadir ke Land of Dawn. Dan tentunya roh dari seorang cewek udah kembali ke Land of Dawn dengan menggunakan Mia. R7 coba untuk bertahan. Sound telah dikeluarkan. Flicker R7 still survive. Tapi dia ada masuk lane. Tidak ada jemputan. Tepakan 2 poin kill didapatkan oleh pemain dari tim RRQ Yoshi. Oke, ada serangan yang mendadak langsung diberikan oleh Mansan. Sendirian berusaha untuk bisa mempertahankan area bottom lane-nya. Tapi ada 3 player bahkan untuk sekarang. Pedal dikeluarkan pula dan Sans pun masih bisa selamat. Dengan adanya pergerakan yang memang dia lakukan. Namun Atlas selalu ada Cloud dan juga Parsha mulai masuk. Tapi Sans cukup kuat menjaga sendirian. Meletus balon hijau. Dor. Dan ini dia Scarlet Phantom yang sudah didapatkan oleh seorang cewek. Nampaknya akan bisa membuat putih para pemain dari tim RRQ. Waduh, karena darahnya habis. Item kedua ya kan, item kedua Scarlet. Item pertama Windtalker tadi juga sudah selesai. Jadi cukup cepat sebenarnya untuk snowball dari gold yang didapatkan oleh cewek. Ini bisa di-instan sama R7 sih kalau R7 mainin pasif dari Heavy Land Punch-nya. Dia nggak boleh mainin jab-nya. Kenapa, Pung? Dia butuh sustain sama shield betul. Oke, cuman sekarang ada informasi. Black Shoes sudah dikeluarkan. Mereka udah set up boots-nya. Udah ada di area tersebut. Mulai juga mengusur langsung ke arah Clay. Clay-nya tidak dibolehkan untuk bisa mengeluarkan langsung ke arah Federasi yang memiliki. Tapi berhasil pula dari boots-nya. Dan juga untuk kali ini Cloud diamankan di area berbeda. Bahkan ada sebuah pergerakan di mana untuk boots-nya dijemput. Unpredictable moment yang dilakukan oleh seorang boots. Oleh seorang Pastaling. Dikeluarkan. Turtle diamankan tetap oleh seorang Kairi. Kairi, salah satu retrigat yang ada di MPL Indonesia. Lihat Pak Pulung. Bahkan tidak bisa berkata-kata, bahkan saya pun gak bisa berkata-kata lagi. Ini benar-benar apapun yang terjadi tadi walaupun di depannya ada Fataling. Tapi entah bagaimana caranya sepersekian detik Om. Retrinya masih tetap, mereka masih bisa hitung-hitungan loh. Apa ya? Apa nih ya orang tuh jago banget retri Pak. Silakan Pung. Berserker Fury mungkin jadi item untuk Mia, untuk cewek setelah ini. Karena dia harus bisa di-ganking terus menerus. Kairinya dikejar habis-habisan tapi untungnya masih jauh jarak yang dimiliki sehingga dia pun masih bisa selamat dan Sans membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh untuk lewat pula ke area bottom lane untuk masuk ke dalam area rumputan tapi Albert sendirian di area tengah bertemu dengan Sans. Ada Clay di bagian belakang, Keyboy sudah mulai hadir pula. Soul belumnya tadi terlihat sudah dikeluarkan tapi cewek udah siap untuk langsung bisa memberikan damage ke arah bagian depan tapi untungnya ada PDA di bagian belakang dan juga memberikan sebuah backup damage dan mengusir pergerakan cewek. Kalau cewek tadi Kairi terdeteksi, tapi tidak ada damage. Gak ada PDR strike. Kalau ada PDR strike itu pasti info ditarik. Oke, lihat kedipan dari Fadil Jaidi mungkin langsung memecahkan turret di arah top lane. Waduh. Satu kali kedip, satu buah turret. Apakah kedip selanjutnya akan memecahkan turret? Bahaya juga. Bahaya juga. Bahaya Pak. Satu kedipan Fadil aja. Pakmu bisa marah apalagi turret. Oke, tapi reset point kita itu ada di sini, di mana dari Kairinya ini harus berhati-hati banget.
Oke, Wow, ini di bawah langsung dibalesin kayak gitu aja Om ya. Cuman Finn berusaha untuk bisa maju ke bagian Nggak bisa depan. ditangkap itu. Dan juga mengangkat beberapa player. Namun untuk kali ini sedikit lagi Finn yang masih bisa selamat. Bahkan untuk kali ini Karina yang mulai maju ke bagian depan dan juga Parsha aja. Akhirnya menjadi korban karena langsung ditemenin ngomongin ke arah mana. Dipaksakan oleh Kairi Parsha aja. Berhasil dihancurkan, ada 2 player dari Arkeos yang udah mulai dihancurkan. Namun untuk kali ini 3 playernya berhasil pulang. Itu namanya adalah kiting yang dipatahkan. Kiting dari tim Arkeosi dipatahkan oleh Onyx Esports dan ternyata poin utamanya adalah Lilia di sini Opung Wawa. Yes, untuk mencegah pemain-pemain RQ kabur ketika Fatal Link gagal untuk mendapatkan target. Dan tadi yang di bait itu cewek. Dari Mia yang berhasil untuk kabur dengan Hidden Moonlight dia. Yap. Hilang ke belakang. Gak ketarik oleh Atlas dan tim fight langsung dibuka oleh Onyx Esports. Dan pinter banget. Gimana caranya ketika Kairi udah unggul dari 4 poin kill dan Albert ditumbangi 2 kali, baru boleh diketemuin tuh Kairi sama Balmond. Sama Albert. Karena kalau dari tadi dia ketemu dari awal dengan posisi yang sama rata, Oke. Karinanya puyeng. Karinanya puyeng ada. Karinanya puyeng. Kali ini bisa jadi Kirini. Ya. Waduh. Jadi bisa kita bilang, ini adalah keputusan yang tepat ketika mereka sudah 5.000 gold difference. Itu Opung Iya. yang harus diperhatikan. Ini tinggal nabrak banget. Dan Keyboy dengan satu buah dominance ice bakal jauh lebih tanky lagi untuk menerima damage Arkehosi Finn. Yang pastinya bakal bingung untuk mau narik ke arah mana. Karena 2 sumber damage dealernya, Sansa juga cewek, selalu bermain di belakang. Dan jangan lupakan cewek ini bawa Inspire. Dia bukan Purify, jadi bakal ada lagi efek attack speed tambahan. Ngasih gain life, dan itu multiple shot, bukan single target. Tuh. Ini di tengah sendiri ya, setidaknya dengan satu lore ini kan mereka bisa mendapatkan lagi ke arah satu objektif ya. Natara udah fix ini bakal hancur saat lagi, tapi di bawah Ji. Yes, benar banget. Best telah dipecahkan kali ini. Apakah berhasil? Oh, tapi nampaknya dengan lot yang terkena satu buah pasif berhasil dikembalikan. Sorry, bukan best dipecahkan. Inner turret. Pattern strike, masih ada high ground defensive. Dan R7 yang dari tadi ini kesulitan untuk menuju ke arah backline. Di mana menurut aku pribadi, kalau Finn menuju ke arah cewek lagi, dia akan terbelenggu dalam kesalahan yang sama. Waduh. Menurut aku pribadi itu akan mengulangi kesalahan yang sama dan juga akan membuat Arkeosi akan berantakan. Kenapa? Kalau Finn masuk, Fatalin kena atau tidak, itu urusan belakang. Oke. Betul. Sisa playernya itu nge-follow up. Dan yang dia harus lakukan oleh Onyx adalah pancing lagi pakai cewek. Pancing lagi. Cewek Gimana ini cara- bener-bener sumber distraksi ya. Iya. Karena dia memberi damage terbesar, tapi dia bisa kabur juga. Dan bahkan mereka nggak usah andalin dari cewek damage-nya. Masih ada, Lilia. bener ada Lili, Karinanya jangan lupa. Yes, jadi kayak udah kasih cewek lagi. Arkeosi matanya langsung hijau tuh lihat cewek ya kan. Ya, dan most pick hero untuk cewek sendiri ini adalah Cloud dan juga Beatrix. Dan dari total 49 game, win rate-nya besar sih, 65%. Oke, tapi kayaknya ada di sisi kanan kamera yang kita nggak kelihatan. Yang Nggak agak kelihatan ngeblur. Maaf ya tadi, Kak, maaf nggak ya. kelihatan. Heeh. Udah coba bakal dibaca pakai mata kita, ternyata nyampe. Oke, dikejar, dikejar. namun Finn kali ini. Bukan Finn yang nyamperin, tapi Finn lah yang disamperin, diusir mundur. Dan di mana kaminya? Mia jaraknya masih cukup jauh. Itu dia kekuatan dari Stan membuat Albert guru untuk mundur dan siapapun yang juara, let's go bawa pulang piala M4. Ting 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 kita punya M4 Indofran. Amin. FIFA Onyx. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan M4 bisa menjadi milik kita lewat 2 tim yang sedang berlaga sekarang ini. Oh pasti. Ya, Nanti kalau M4 baru take my energy. Wis, Semua lah ya harus ya. full Indo Pride kita mah. Full. Dan nih ya, 3 item wajib untuk marksman sudah selesai. Cewek, Scarlet, Windtalker, Sorcerer Fury, Wind of Nature bahkan sudah dipegang oleh dia. Ini bisa savage Bisa, lagi loh. bisa hustle gak sih? Bisa nanti? savage lagi loh. Ini cewek bisa savage lagi, Pung. Ya, multiple shot ya, dengan adanya Arrow Eclipse, Moon Arrow juga. Dan bahkan dia bisa kabur dan ini Lord-nya cukup terbuka. Ini konselnya digagalin loh barusan. Ini mau Eh, pergi itu ke arah Finn, mana? itu Hei, Fitja! Fitja pakai lampi dan cepat meluangkan Fatalin. Namun kembali di Lordnya berhasil diamankan oleh Arkeosi. Oke, Albert kali ini terperangkap, gak bisa pulang. Dan bahkan mereka cuma di wipe out. Ini bencana! Albert gak bisa bertahan. Satu waktu untuk Arkeosi. Bahkan Wipe out. itu akan dilepaskan begitu saja. Karena Onyx akan menyelesaikan base-nya. Fokus ke arah turretnya. Dan Oh, push ditabrak. dengan tepat. Tongkang sama yang dia bergot. Oh my God! One strike push dilakukan. Onyx Esports 2-1. Gila, lethal counter didapatkan, tapi ketika wipeout terjadi, gak ada yang namanya keuntungan dari sebuah Lord. Lord
bakal dikacangin. Lord bakal dibiarkan. Dan itu dia, Mia. Ketika Finn Atlasnya lumpuh dengan Lilia dan bahkan gak bisa dapetin Mia-nya. Iya, mau tangkap yang mana? Lilia punya Black Shoes. Dari Mia